Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna, mahasiswi online dengan nomor induk mahasiswa 202204100025, semester 4, Prodi PAUD, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Nusantara, Al-Azhar, Lubuk Linggau. Di mata kuliah Bakat dan Kreativitas yang diampu oleh dosen yang kami hormati, Bunda Sriyanti, MTPD. Pembahasan kita di mata kuliah Bakat dan Kreativitas mengenai materi latihan bermain peran role playing. Kita pertama akan membahas mengenai pengertian bermain peran role playing, kemudian apa saja karakteristiknya, serta tujuan dan manfaat, kelebihan dan kekurangan, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam persiapan latihan bermain peran role playing, kemudian apa saja peran guru dan peran orang tua, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selamat datang dalam petualangan menjadi pahlawan imajinasi. Pada presentasi kali ini kita akan menjelajahi keajaiban bermain peran role playing. Mari kita bersama-sama mengeksplorasi dunia imajinasi yang tak terbatas, di mana anak-anak usia dini dengan bermain peran, mereka dapat menjelajahi kreativitas tanpa batas. Mereka bisa saja memerankan pahlawan, prajurit, penyihir, atau karakter imajinatif lainnya, memperluas imajinasi mereka secara positif. Dari tadi kita sudah membahas tentang latihan bermain peran role playing, tapi kita belum tahu apa pengertian dari bermain peran role playing. Jadi pengertiannya yaitu bermain peran role playing adalah kegiatan di mana individu atau kelompok memainkan peran atau karakter tertentu dalam situasi yang disimulasikan. Di jenis berperan role playing ini ada dua jenis, satu bermain peran makro, juga ada bermain peran mikro. Pada bermain peran makro, anak-anak berperan sesungguhnya dan menjadi seseorang atau sesuatu. Sedangkan bermain peran mikro, anak memegang atau menggerakkan benda berukuran kecil untuk menyusun sebuah adegan. Si anak di peran mikro ini dia tidak bermain sesungguhnya, tetapi dia memainkan boneka-boneka, bisa juga dengan jarinya yang diberi gambar atau sesuatu yang bisa diperankan. Tetapi pada di peran makro ini dia betul-betul memerankan perannya itu. Sedangkan untuk karakteristik dari latihan bermain role playing, yaitu ada 4 item yang bisa kita bahas ya Bunda. Satu, umumnya tidak dilakukan oleh satu orang. Kemudian bisa dilakukan oleh anak secara berkelompok, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, setiap anak memainkan peran sesuai dengan skenario. Yang keempat, seluruh anak pasti dapat berpartisipasi dan mempunyai kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Itu tujuan dan manfaat bermain peran role playing. Itu bisa melatih keterampilan anak, baik yang didapatkan dalam belajar maupun dari kehidupan sehari-hari, serta memperoleh pemahaman tentang konsep atau prinsip dari latihan pemecahan masalah. Yang pertama, si anak bisa membantu anak memahami peran sosial. Yang kedua, kemudian dia bisa memperkuat kemampuan berempati. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah. Dan yang keempat, memberi ruang mengekspresikan diri serta kreatif. Kelebihan dan kekurangan bermain peran role playing. Untuk kelebihannya, bisa melatih anak untuk memahami dialog perannya. Kemudian anak juga bisa melatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Juga anak
yang memiliki bakat yang ada pada diri anak tersebut bisa dikembangkan dan bisa dieksplorasi. Kemudian menumbuhkan rasa kerjasama yang baik antara anak, melatih lisan dalam berkomunikasi. Sedangkan untuk kekurangannya adalah memerlukan waktu yang cukup banyak sehingga menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan latihan bermain peran tersebut. Yang kedua, adanya kecenderungan tidak bersungguh-sungguh. Terkadang anak-anak itu, apalagi anak-anak, mudah sekali untuk bermain dan tidak fokus ketika melakukan kegiatan latihan bermain peran tersebut. Metode bermain peran itu memiliki langkah-langkah dalam proses pembelajaran, seperti misalnya guru menyusun skenario yang akan ditampilkan. Guru juga bisa menjelaskan tujuan pembelajarannya apa. Kemudian guru juga bisa menunjuk dan mengarahkan anak tentang peran sesuai skenario yang ada. Kemudian si anak yang mendapatkan peran itu maju dan bermain peran. Kemudian anak yang tidak bermain peran itu bisa memperhatikan tokoh-tokoh yang ada. Dan yang terakhir, si guru memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah diperankan. Guru itu memiliki peran kunci dalam mendorong bermain peran di ruang kelas, karena semua yang mempersiapkan itu gurunya. Dengan memberikan kesempatan untuk berimajinasi dan berperan, guru dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan komunikasi anak-anak. Biasanya guru yang kreativitas itu bisa membimbing anak-anak untuk bermain peran. Tanpa guru yang kreatif, maka hal itu tidak akan terjadi adanya permainan peran di dalam ruang kelas. Selain seorang guru yang memiliki peran, orang tua juga memiliki peran penting untuk latihan bermain peran role playing ini. Orang tua memiliki peran penting dalam mendorong imajinasi anak melalui bermain peran. Dukungan mereka dapat membantu anak merasa nyaman dalam mengekspresikan dan mengeksplorasikan peran yang berbeda-beda. Ketika si anak dia mampu memainkan perannya itu semua karena dukungan dari orang tuanya, yang mereka di situ memberikan rasa nyaman sehingga anak memiliki keberanian dan mampu bermain peran sesuai peran yang diberikan. Kesimpulan dari latihan bermain peran metode role playing yaitu merupakan metode yang memiliki atau yang menitik beratkan pada kegiatan siswa sehingga siswa itu dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar, dimana ketika mereka bermain peran akan terasa sangat menyenangkan sehingga mereka tidak terasa kalau mereka padahal sedang belajar sesuatu. Kemudian dengan metode role playing ini anak dapat bersosialisasi, berbaur bersama teman-temannya, mengerti tentang hubungan satu sama lain, dan aktif berinteraksi dengan sebuah lingkungan sosial. Kemudian yang kedua, ada penghayatan yang dilakukan oleh anak akan mempermudah pemahaman terhadap konsep dan akan selalu melekat dalam ingatan karena mereka sudah memerankan sendiri kejadiannya. Peristiwa yang dialaminya pastinya akan terasa sekali di dalam diri mereka. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.